Dari sisi hati kecil, semua ingin supaya bisa menyatu. Betul Bapak Ibu? Kan kita harus ingat bahwa Al-Maghfurullah Maulana Syekh meminta kita untuk terus menerus kompak, utuh, bersatu. Maka tidak ada yang berhak mengklaim dia 100% benar, 100% tidak salah, kecuali Al-Maksumin, para Nabi dan Rasul yang diakhiri dengan Nabi besar Muhammad SAW. Al-Maghfurullah itu telah menyiapkan, menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Termasuk ketika kita bicara tentang organisasi Nahdlatul Watan. Ini tentang nilai-nilai Bapak-bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat organisasi kita ini, syukur Al-Maghfurullah itu memberikan kita seperangkat nilai jadi bekal. Nilai berorganisasi yang dengannya Bapak-bapak Ibu, yang dengannya pertama kita di Nahdlatul Watan ini bisa independen. Kalau ada yang mau bantu, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bantu, alhamdulillah juga. Tetap kita berjalan, tetap kita membangun, tetap kita meneruskan perjuangan. Jadi ada independensi terhadap pihak di luar Nahdlatul Watan. Independensi itu artinya ketidakbergantungan. Ndek tenyusu lek dengan. Kan wah boleh itu nih. Haulaini kamilain kalau dalam Al-Quran. Hanya 2 tahun boleh nyusu itu. Syuaib ini sudah tua deh. Sama-sama menyusu terus. Ada Haji Najmul di sini? Oh iya. Kan Bupati Lombok Utara Haji Najmul, ya. Tuan Guru Syuaib, penasehat, pimpinan pondok. Tidak boleh Tuan Guru Syuaib ini nyusu di Tuan Guru Haji Najmul. Tidak boleh. Nah, seperangkat nilai ini, Bapak-bapak, ini ya Allah, guru kita sayang sama kita. Sayang sama kita. Tapi kita jarang berpikir. Kadang, mohon maaf nih, kadang kita sudah punya kemauan di belakang kepala kita. Wah bedui tekemele le otak nih. Terus apa yang kita lakukan? Tepete apa bahasa Al-Maghfurullah si cocok barang kemelenta. Bukan berangkat dari seperangkat nilai yang diwariskan oleh Al-Maghfurullah, semuanya kita baca dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari A sampai Z. Kan begitu Bapak Ibu. Siapa orang yang bisa dikatakan sudah tidak buta huruf? Ya orang yang sudah bisa baca dari A sampai Z. Kalau masih bisa baca A saja belum selesai. Kalau baca alif saja, iqra-nya belum selesai. Dia harus baca. Kalau kita berorganisasi lebih-lebih, mari kita faham. Jangan menganggap, oh NW itu adalah kayak ini, lalu dicari ucapan Al-Maghfurullah yang cocok dengan kemauannya yang sudah ada. Kalau sudah seperti itu, kita bukan lagi berorganisasi Nahdlatul Watan, tapi kita bernafsi-nafsi. Itu yang dimaksudkan bernafsi-nafsi itu. Sama buruknya, ada orang misalnya mengingkari suatu wasiat, suatu pesan, suatu arahan yang jelas nyata. Sama salahnya mengingkari satu pesan wasiat yang nyata dengan meletakkan. Sama salahnya dengan salah meletakkan atau sengaja menyimpangkan pesan-pesan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kalau baca Al-Quran kan jelas. Apa sih peringatan dari Allah
kepada kita melalui kisah orang-orang Yahudi Bani Israel itu, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Tidak hanya yubaddiluna kalam Allah, tapi yuharrifunal kalima. Para ahli tafsir mengatakan yuharrifunal kalima amma wadhihi, di antara artinya adalah ucapan itu tetap, tapi maknanya diselimpangkan, maknanya diselewengkan. Tetap. Kan kalau kita baca keterangan para ulama, bagaimana perlakuan dari orang-orang Yahudi kepada kitab suci Tauratnya. Pertama, dia buang hal-hal yang di situ ada berita tentang baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau dia tidak membuang, maka yang ada itu dia tetapkan. Karena dia tidak bisa buang. Kenapa dia tidak bisa buang? Karena sudah banyak orang yang tahu. Maka kemudian yang mereka lakukan adalah menyesuaikan ucapan itu dengan apa yang ada dengan hawa nafsunya. Kemilena jadi pokok, firman itu menjadi cabang dari pokok hawa nafsunya. Bukan dia meletakkan hawa nafsunya itu sebagai buah daripada firman Allah. Dia sesuaikan, tidak. Tapi hawa nafsunya jadi tunggak, terus firman Allah itu jadi na'udzubillah min. Mohon difahami ini, mohon difahami. Mari kita letakkan berorganisasi ini dengan aturan-aturannya. Mari kita fahami semua warisan nilai-nilai dari Al-Maghfurlah itu kita letakkan keseluruhan, lil husul ala suratin kamilah, to get the whole picture, supaya gambar lukisan atau gambar itu utuh. Jangan gambarnya separuh-separuh. Itu yang perlu dia ingatkan. Jadi itulah bagaimana Al-Maghfurlah Maulana Syekh sayang kepada kita semua. Maka kita ditinggalkan dengan bekal-bekal yang seharusnya lebih dari cukup untuk kita menata terus. Dengan kita bertazakur, kita ingat nilai-nilai itu. Sekaligus juga dengan bertazakur, kita wajib terus menerus berikhtiar memperbaiki apa yang belum baik di tengah kita. Termasuk bapak-bapak ibu tentang kepengurusan Nahdlatul Wathon. Ini hal yang belum selesai dan tidak usah disembunyikan, memang sudah semua orang tahu. Ada kepengurusan Nahdlatul Wathon Pancor, ada kepengurusan Nahdlatul Wathon Anjar. Mulanya paling atas lalu merembet ke bawah. Apa yang harus kita lakukan menghadapi ini? Bapak-bapak ibu, insya Allah, kalau dari sisi, ini saya berhusnuzon, insya Allah seperti itu, wa huwa waqi'ul hal. Dari sisi hati kecil, semua ingin supaya bisa menyatu. Betul Bapak Ibu? Nah masalahnya kan mewujudkan apa yang ada di hati, kehendak, keinginan itu menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan, menjadi sesuatu yang nyata, bisa dilihat, disaksikan, dibaca oleh masyarakat, dinikmati bersama oleh masyarakat. Karena sepanjang perjalanan organisasi, ketika ada
masih belum selesai masalah ini, sudah cukup banyak pengalaman tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakan yang dirasakan oleh masyarakat. Padahal Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fasabiqul khair, tapi masih ada. Nah, ini bagian dari dampak masalah itu. Keinginan, harapan, bahkan ikhtiar-ikhtiar terus diupayakan. Mudah-mudahan ada jalannya. Mudah-mudahan ada jalannya. Dan ikhtiar itu, bapak-bapak, ibu, ikhtiar itu mengharuskan dan meminta kita untuk mau berkorban. Mau berkorban. Kalau mengingat kejadian-kejadian sekian tahun, apalagi bagi orang-orang yang ikut terkena langsung maupun tidak langsung dampaknya, mungkin berat. Aduh, dah pahit, lahir noe. Tapi kan kita harus ingat bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh meminta kita untuk terus-menerus kompak, utuh, bersatu. Itu saja kita ingat. Jadi butuh pengorbanan. Mau berkorban? Mau. Kita semua bisa dan harus mau. Butuh keinginan dari seluruh pihak yang terkait. Insya Allah dari kita kuat keinginan, Insya Allah dari saudara kita kuat keinginan. Tinggal bagaimana berjumpa pada tataran kenyataan. Karena itu bapak-bapak, dari kesadaran ini, nih, supaya dipahami sekarang ya. Ini yang kaitannya dengan yang akan kita lakukan. Karena keinginan ini tidak boleh berhenti hanya pada keinginan saja, pada ucapan saja, pada pidato saja, pada salaman saja, pada saling senyum saja. Tapi harus nyata di dalam gerak perjuangan ke depan. Maka saya minta kepada seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Pancor, sebagai salah satu hasil dari Rakerwil ini adalah menyiapkan kegiatan-kegiatan bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Anjar. Bersama-sama. Terlalu banyak ranah-ranah perjuangan yang tidak mungkin sendirian kita bisa laksanakan, tapi bersama. Bapak-bapak, ibu, dulu almarhum Anwar Sadat, Presiden Mesir yang ditembak, ketika selesai perang 73 dan Mesir berhasil mengambil sebagian dari Sina, yaitu Gurun Sinai yang sebelumnya diduduki oleh Israel setelah perang tahun 67.
Tahun 73 itu Mesir pada bulan Ramadan, bulan Oktober, nyerbu, nyeberang terusan Suez, kemudian bisa menduduki. Kalau bahasa kita sekarang, menang. Walaupun tidak 100% sebagaimana yang diharapkan. Setelah selesai itu, Anwar Sadat menyambut baik dan bahkan berinisiatif bagaimana membangun perdamaian dengan Israel. Ini tolong difahami, ini bukan berarti jangan diambil Mesir sama Israel ya. Jangan diambil siapa lawan siapa, tapi bagaimana Anwar Sadat sebagai pemimpin, dan kita bisa belajar dari pemimpin-pemimpin seperti itu. Ketika Anwar Sadat ditanya oleh tokoh-tokoh Mesir, "Ya Rais, kenapa mau damai? Kan tanpa damai pun kan kita baik-baik saja. Tanpa damai pun kan Mesir ini bisa kita bangun. Ngapain damai? Apalagi ini sama Israel." Apa kata Anwar Sadat? "Bapak-bapak, pemimpin itu adalah orang yang bertugas menyiapkan masa depan. Dan tidak ada masa depan yang terbaik bagi generasi kita, baik di Mesir maupun di negara sekitar Mesir ini, kecuali kalau perang ini selesai dan kita berdamai." Saya, kata Anwar Sadat nih bapak-bapak, kita perlu belajar. Kata Anwar Sadat, perdamaian yang saya sekarang sedang gagas ini adalah salamul aqwiya walaysa salamat du'afa. Damai ini adalah perdamaian dari orang-orang kuat, bukan perdamaian dari orang-orang lemah atau orang-orang kalah. Jadi berdamai itu bukan kekalahan, berdamai itu bukan kelemahan. Dan sehebat-hebat orang yang mengulurkan tangan perdamaian adalah ketika dia berada pada posisi yang tidak kalah, dia berada pada posisi yang baik-baik saja. Itu Mesir dengan Israel, apalagi ini dengan saudara kita sendiri. Perlu untuk jadi renungan. Kalau bicara tentang permusuhan, apa yang lebih dalam dari permusuhan Zionis itu dengan Mesir? Bahkan sampai sekarang pun rakyat Mesir masih belum menerima perdamaian itu, karena mengetahui bahwa Israel itu dengan segala cara berusaha menghancurkan Mesir, masih belum terima. Karena demikian dalam, demikian kejahatan dari Israel. Tapi toh ya, seperti itu pun, bagaimana nilai dari suatu perdamaian itu penting untuk masa depan. Mau sampai kapan Bapak-bapak Ibu? Mau sampai kapan? Ya, kita baik-baik saja, madrasah jalan semua, tetapi masih ada sesuatu yang menyebabkan dari waktu ke waktu silaturahim kita rusak. Dari waktu ke waktu terjadi satu sama lain saling mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Dan tidak bisa kita mengatakan bahwa oh kita ini benar, kita ini 100%, yang salah 100% di sana. Di antara keadilan Allah, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu wadu'al haqqa musya'an bainan nas. Jadi meletakkan kebenaran itu disebarkan kepada seluruh manusia. Maka tidak ada yang berhak mengklaim dia 100% benar, 100% tidak salah, kecuali al-maksumin, para nabi dan rasul yang diakhiri dengan nabi besar Muhammad SAW. Adapun saya, anda, kita ngombe-ngombe beli sorban teh, ngombe-ngombe atas sekolah teh, ngombe-ngombe rajin wirid teh, dia terkanggu maran bahwa 100% kebenaran oleh ita tahunan, bahwa yang lain itu 100% salah. Tidak.
Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah saya berharap bahwa Rakerwil ini bisa melahirkan, saya meminta bisa melahirkan hal-hal yang membangun kebersamaan kembali. Ini dari kita, pertanggungjawaban sejarah kita. Masalah ini direspon dengan baik sesuai harapan kita, alhamdulillah wa syukurlah. Direspon 75%, alhamdulillah. Direspon 50%, alhamdulillah. Tidak direspon, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam arti kita telah menunaikan kewajiban kita. Dan terus kita ikhtiarkan. Terus kita ikhtiarkan. Udah sering sekali kalau dikasih minuman nih pasti tumpah ya. Meja tempat kita memberikan sambutan ini kecil sekali, jadi goyang-goyang sedikit tangan kita kena ya. Nah, apalah, udah nggak apa-apa tuh. Air ini bukan air, tohirun mutohir, ya, suci dan menyucikan. Nah, jadi saya berharap ini dipahami bapak-bapak ya, ibu-ibu. Jadi tidak boleh ada dalam keadaan apapun, mulai saat ini ya, dan seterusnya, tidak boleh ada ungkapan-ungkapan yang membuat kita semakin jauh. Tidak boleh ada hujatan, tidak boleh ada cercaan, sudah tidak boleh. Apapun alasannya.